Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Nyoman Ayu Wulan Tresnadewi, SE MSc, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Dr. Nikadek Sinarwati, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati pula Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AK MSA, selaku dosen penelaah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwayan Sopyan Pratama dengan NIM 1717051274 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal melalui Sanksi Adat dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam skripsi saya, di mana Desa Bayung Cerik mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes pada tanggal 6 Februari tahun 2017 dan diberi nama BUMDes Mertanadi yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Tujuan didirikannya BUMDes Mertanadi tersebut kedepannya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bayung Cerik. Fenomena menarik terjadi pada BUMDes Mertanadi bisa dilihat dari tabel perbandingan kredit bermasalah pada tahun 2019 dan tahun 2020 di BUMDes Kecamatan Kintamani, di mana berdasarkan tabel perbandingan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada BUMDes Mertanadi adalah jumlah kredit bermasalah, baik jumlah debitur maupun nominal paling besar. Walaupun BUMDes Mertanadi sudah menerapkan sanksi adat untuk menunjang sanksi administrasi, namun realitanya BUMDes Mertanadi kredit bermasalahnya paling besar. Selain itu, perbedaan dan pembaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sejenis yaitu pada penelitian sebelumnya hanya menerapkan sanksi dan prinsip mengkhusus. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tidak hanya kepada satu sanksi atau satu prinsip, tetapi melalui sanksi adat yang luas atau kompleks. Penelitian sebelumnya juga tidak menguraikan secara jelas berapa jumlah total debitur dan belum terdapat perbandingan dengan BUMDes-BUMDes lainnya dalam menentukan lokasi penelitiannya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apa penyebab terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik? Yang kedua, bagaimana strategi dan upaya dalam mengatasi kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas penerapan sanksi adat dalam mengatasi terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik? Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik. Yang kedua, untuk mengetahui strategi dan upaya dalam mengatasi kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi adat dalam mengatasi terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik. Yang selanjutnya manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis, peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menambahkan pemahaman dan mampu memberikan pengetahuan, serta dapat berguna khususnya bagi masyarakat desa dalam memperoleh wawasan dan kesadaran mengenai pentingnya efektivitas sistem pengendalian internal melalui sanksi adat dalam upaya mengatasi kredit bermasalah pada BUMDes dan instansi lainnya. Sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini yaitu bagi mahasiswa diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan pembanding untuk penelitian serupa. Bagi Undiksa diharapkan bisa menjadi pelengkap pustaka dan pembanding bagi mahasiswa lainnya. Dan yang terakhir bagi BUMDes diharapkan dapat menjadi bahan informasi pertimbangan pada masyarakat dan anggota BUMDes. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama desa. Ernawati tahun 2019 menyatakan bahwa Provinsi Bali mengenal dua definisi desa. Yang pertama desa dinas atau desa administratif dan yang kedua desa adat
atau desa Pekraman yang mengacu pada Pura Kahyangan 3. Yang kedua yaitu BUMDes. Rohim tahun 2018 menyatakan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang ada. Yang ketiga yaitu efektivitas. Endrawati tahun 2017 mengungkapkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target tercapai. Yang keempat yaitu sistem pengendalian internal. Pertama tahun 2018 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat dipandang sebagai sistem sosial yang punya wawasan atau makna khusus yang berbeda dalam organisasi perusahaan. Yang kelima yaitu sanksi adat. Sihotan tahun 2020 menyatakan bahwa sanksi adat adalah segala bentuk tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan. Yang terakhir yaitu kredit. Ning Tias tahun 2020 mengungkapkan bahwa kredit merupakan kepercayaan, kesepakatan, persetujuan jangka waktu, risiko, dan balas jasa dari dua belah pihak antara debitur dengan kreditur guna mendapatkan keuntungan satu sama lain. Yang selanjutnya model penelitian. Adapun model penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan akan dijadikan pedoman untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Secara sederhana, model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif di mana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Dan untuk jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Yang kedua, lokasi penelitian. Adapun lokasi kegiatan dalam penelitian ini yaitu pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik, Kecamatan Ketamani, Kabupaten Bangli. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh penulis dengan cara membaca, melihat, dan atau mendengarkan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Begitu pula sumber data dalam penelitian ini yaitu informan penelitian dan instrumen penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Perlukel Desa Bayung Cerik, Bendese, Ketua BUMDes, Badan Pengawas BUMDes, Staf Unit Usaha Simpan Pinjam, dan nasabah BUMDes. Dan instrumen penelitian yaitu Sugiono tahun 2012 menyatakan instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman dalam penelitian Pagiswari tahun 2019. Yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Dan yang terakhir ialah keabsahan data. Sugiono tahun 2012 menyatakan bahwa pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi memiliki 3 bagian yaitu yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang terakhir triangulasi waktu. Berikutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu apa penyebab terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik. Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi yaitu disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dari debitur BUMDes Mertanadi yang kurang bagus atau tidak stabil, yang disebabkan oleh hasil dari mata pencarian debitur BUMDes Mertanadi, seperti dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang hasilnya tidak menentu dan terkadang mengalami kenaikan namun juga terkadang mengalami penurunan. Selain itu, terdapat debitur yang lupa membayar kredit dan atau juga debitur yang memang membandel dalam pembayaran pinjamannya. Yang kedua yaitu bagaimana strategi dan upaya dalam mengatasi kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik. Strategi dan upaya yang dilakukan oleh pihak BUMDes Mertanadi
dalam mengatasi kredit bermasalah, yaitu dengan strategi pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C. Di antaranya yang pertama karakter, seperti melihat kepribadian atau karakter dari debitur. Yang kedua yaitu capacity, seperti melihat kemampuan debitur. Yang ketiga yaitu kapital, seperti melihat kondisi modal debitur. Yang keempat collateral, seperti melihat jaminan yang dimiliki oleh debitur. Yang kelima condition, seperti melihat usia minimal pinjamannya. Dan yang selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan BUMDes Mertanadi, yakni dengan menerapkan sanksi adat seperti debitur yang mempunyai kredit namun tidak memiliki inisiatif membayar kreditnya dan tidak bisa diselesaikan dengan cara pendekatan keluargaan dan atau dengan prosedur penagihan yang telah ditetapkan oleh BUMDes Mertanadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas penerapan sanksi adat dalam mengatasi terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi di Desa Bayung Cerik. Penerapan sanksi adat pada BUMDes Mertanadi terbilang cukup efektif karena dari awal pendirian BUMDes sampai saat ini belum ada debitur yang sampai dikenakan sanksi adat. Selain itu, indikator yang menyatakan penerapan sanksi adat dikatakan cukup efektif karena dilihat dari jumlah nominal kredit macet di tahun 2019 sebesar 11.380.000 dan di tahun 2020 sebesar 5.200.000. Dilihat dari tahun 2019 ke tahun 2020, kredit macet mengalami penurunan sebesar 6.180.000. Indikator lain juga yang menyatakan penerapan sanksi adat dikatakan cukup efektif karena dilihat dari peningkatan kredit lancar dengan jumlah debitur di tahun 2019 sebanyak 115 dan di tahun 2020 sebanyak 121. Dilihat dari tahun 2019 ke tahun 2020, kredit lancar mengalami peningkatan sebanyak 6 debitur. Sedangkan jumlah nominal di tahun 2019 sebesar 1.245.265.000 dan di tahun 2020 sebesar 1.429.650.000. Untuk jumlah nominal di tahun 2019 dan di tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 184.385.000. Penerapan sanksi adat tersebut dapat menumbuhkan rasa malu debitur, kesadaran serta berusaha untuk membayar tunggakannya, walaupun usaha atau penghasilan kadang kurang bagus. Selanjutnya yaitu implikasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi adat terbilang cukup efektif dalam upaya mengatasi kredit bermasalah. Karena dari awal berdiri sampai saat ini belum ada debitur yang sampai dikenakan sanksi adat tersebut. Kurang lancarnya debitur ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena hasil usahanya yang harganya kadang kurang bagus. Namun penerapan sanksi adat sejauh ini berimplikasi baik terhadap debitur BUMDes Mertanadi karena dapat menumbuhkan rasa malu debitur, kesadaran dan berusaha dalam membayar kredit agar tidak sampai dikenakan sanksi adat maupun sanksi administrasi. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, penyebab terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mertanadi yaitu disebabkan oleh debitur atau faktor eksternal. Yang kedua yaitu strategi dan upaya yang dilakukan BUMDes Mertanadi dalam mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan strategi pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C dan upayanya dengan penerapan sanksi adat serta sanksi administrasi. Yang ketiga yaitu penerapan sanksi adat pada BUMDes Mertanadi terbilang cukup efektif. Yang kedua yaitu saran. Bagi BUMDes Mertanadi, dalam mengatasi kredit bermasalah, pihak BUMDes diharapkan bisa lebih meningkatkan sistem pendalian internal sehingga mampu menerapkan strategi dan upaya dengan lebih baik. Serta pihak BUMDes diharapkan bisa lebih tegas agar kredit bermasalah dapat diatasi dengan lebih baik tanpa merugikan berbagai pihak. Bagi masyarakat Desa Bayung Cerik, agar tetap mengingat kewajibannya untuk membayar kredit tepat waktu pada BUMDes dan lembaga keuangan lainnya dan terus ikut berpartisipasi dalam mengembangkan BUMDes agar nantinya BUMDes dan Desa Bayung Cerik dapat menjadi lebih maju
dan sejahtera lagi perekonomiannya. Demikian presentasi skripsi dari saya. Jika ada salah kata maupun hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.